Assalamualaikum warahmatullahi Iya, wabarakatuh. Shalom, namo budaya, salam kebajikan dari kita semua. Dan nah, para pendengar kembali selatan di acara podcast Rasi. Ngonten semangat ngonten moderasi. Ya, jadi kita di sini itu bertiga dan saya paling cantik. Ya luar biasa ini Iya luar biasa. Saya paling termasuk berani ini. Nah, saya paling cantik di sini dan saya tidak sendiri. Perkenalkan dulu, saya Meila dan di sebelah kanan dan kiri saya yang pertama itu Pak Tony dari penyuluh agama Kristen. Gimana Pak Tony kabarnya? Sehat, Sehat. sejahtera, baik. Nah, Merdeka. ya merdeka ya. Ini udah di spill nih sedikit tentang temanya kita Tema, hari oke. ini. Ya. Nah, di samping kiri saya Bapak yang ganteng. Alhamdulillah. Saya Pak Lukman. Pak Lukman itu penyuluh agama Islam. Nah, di sini tema kita yaitu tentang cinta, kemudian ada iman, dan juga lintas agama. Nah, jadi itu skill-skillnya. Jadi tentang cinta negara lintas iman. Jadi seperti apa? Nah, kenapa kita mengangkat tema ini? Tentu kita itu diingatkan, remind lagi tentang Hari Kemerdekaan tentunya. Ya, ini kan masih bulan Agustus ya. Iya benar. Baru berapa hari kita upacara ya? Masih 2 hari kemarin. 2 hari. Upacara ikut kan? Pengibaran bendera. Pengibaran bendera. Pengibaran bendera berarti ikut kita. Ya. Berarti masih jiwa. Masih ada jiwa-jiwa nasionalis. masih. Harus. Ya, harus. Nah, Wajib. jadi sedikit tentang nasionalisme, kemudian kemerdekaan. Saya mulai dari Pak Tony nih dulu. Ya, Nah, gimana? jadi bagaimana sih pandangan Kristen kemudian tentang kemerdekaan itu? Oke. Ya. Jadi kalau di dalam kekristenan itu kemerdekaan itu justru malah menjadi tema sentral di dalam Bible, Alkitab. Kenapa saya katakan demikian? Karena Yesus itu justru dengan kematian dan kebangkitannya itu dia memerdekakan. Nah, jadi kalau bilang kemerdekaan itu dia memerdekakan. Memerdekakan siapa? Yesus memerdekakan manusia dari dosa. Nah, gitu. Jadi kalau bilang kemerdekaan itu, kekristenan itu dimanapun pasti sudah tahu bahwa kemerdekaan itu adalah sebuah tema sentral. Nah, artinya bahwa kalau bicara kemerdekaan itu bagi orang Kristen itu bukan hal yang baru, gitu ya. Itu sudah hal yang sering dibicarakan. Nah, kalau kita hubungkan dengan kebangsaan atau Indonesia, yang pasti bahwa Indonesia sudah merdeka. Nah, pasti didukung penuh oleh iman Kristen. Karena namanya orang diperbudak itu kan enggak ada yang mau. Iya. Enggak ada yang mau. Ya, di mana-mana enggak mau diperbudak, enggak mau dijajah. Ingin bebas, ingin merdeka. Nah, kekristenan juga mendukung hal itu begitu. Iman Kristen, manusia itu tidak boleh diperbudak oleh dosa. Jadi harus merdeka. Harus merdeka. Iya, seperti itu kalau konteks imannya. Nah, apalagi kalau dalam hal penjajahan, Ya. Kristen juga tidak mentolerir seperti itu. Tetap harus merdeka. Tetap harus merdeka. Harus ada perjuangan-perjuangan yang dilakukan untuk manusia itu harus bebas. Makanya kalau baca Bible itu di dalam Bible itu kan ada 2, perjanjian lama sama perjanjian baru. Nah, perjanjian lama itu ada cerita Bani Israel. Bani Israel itu dia diperbudak di Mesir selama kurang lebih 400 tahun. Jadi kalau kita bicara satu generasi hidupnya 100 tahun, berarti kurang lebih ada 4 generasi mereka diperbudak. Artinya setiap generasi itu lahir budak.
selama 400 tahun, kira-kira 400 tahun lebih lah seperti itu. Nah, ternyata Tuhan tidak senang melihat manusia itu diperbudak. Kemudian Tuhan memerintahkan Nabi Musa untuk membebaskan Bani Israel ini dari perbudakan di Mesir. Kemudian Musa menjalankan tugas itu. Dan akhirnya Bani Israel ini dibebaskan dari perbudakan. Nah, dan mereka keluar dari sana dan mereka menikmati udara bebas. Jadi bagi kekristenan bahwa kemerdekaan itu adalah tema sentral yang sangat diimani oleh umat Kristen di seluruh dunia. Saya kira demikian, Mel. Iya. Jadi, nah itu tentang kemerdekaan menurut Kristen. Jadi sentral banget. Nah, jadi istilahnya udah sentral di tengah-tengah. Jadi intinya ya di sana. Betul, intinya di sana. Nah, kalau menurut pandangan Muslim nih, nah gimana itu? Ya, kalau kita melihat kemerdekaan dalam pandangan Islam sebenarnya nggak jauh berbeda lah. Islam itu cara memandang kemerdekaan pertama itu adalah dengan kemerdekaan akidah atau keyakinan. Jadi keyakinan itu harus merdeka. Jadi dengan keyakinan merdeka itu hanyalah satu-satunya Tuhan yang disembah. Berarti nggak tergantung kepada yang lain. Nah, kan itu. Sehingga dengan merdeka dengan akidahnya merdeka itu cara mengabdi betul-betul memohon itu ya memohon kepada Tuhan. Kadang-kadang kita memohon itu harus pakai perantara ABC, kayak gitu ya. Jadi langsung cara memohon itu kepada Tuhan. Itu merdeka dengan akidahnya. Kemudian yang kedua, kemerdekaan itu terbebas, merdeka dari hawa nafsu. Hawa nafsu itu karena nafsu itu kecenderungan mengajak kepada kesenangan dan keburukan. Nah, itu bagaimana manusia itu bebas, merdeka dari nafsu itu berarti manusia itu harus melakukan kebaikan dan terus kebaikan. Ya, meskipun kadang-kadang itu merdeka itu tidak harus bebas total, tetapi merdeka itu tetap mesti ada batasan-batasan. Kalau merdeka itu bebas total, orang melakukan kejahatan pun juga bebas. Karena merdeka ini. Kemudian setelah merdeka, loh ini hak asasi saya. Nanti berlindung di kata-kata hak asasi lagi ya. Betul. Nah, ini merdeka tetap merdeka dalam artian untuk melakukan kebaikan. Tapi kalau yang tidak baik tetap itu harus ada aturan. Merdeka dalam konteks positif. Kemudian yang ketiga adalah merdeka terkait dengan persoalan keduniawian. Jadi keduniawian kita juga harus merdeka. Dalam artian negara kita merdeka, sudah dikatakan merdeka, kemudian akhirnya banyak orang-orang yang bermasalah. Baik itu masalah itu misalnya saat ini yang rame terkait dengan masalah korupsi. Pada hakikatnya dengan masalah korupsi, orang yang korupsi itu juga belum merdeka dengan duniawinya. Lah sudah dapat gaji banyak, masih ngambil haknya orang. Pada hakikatnya dirinya sendiri itu belum merdeka. Nah, ini kemerdekaan seperti sehingga sama kemerdekaan itu sebagai kunci pokok fundamental dalam beragama itu semuanya sama. Di Kristen juga sudah luar biasa, di Islam pun juga ya memandang kemerdekaan itu sebagai fundamental pertama. Pertama ya. Berarti ya istilahnya kemerdekaan itu di setiap agama itu adalah dasar ya. Dasar dari kita istilahnya kemerdekaan bebas tapi tetap terbatas. Bebas terbatas ya. Bebas dalam hal yang positif. Kadang-kala kemerdekaan itu disalahartikan. Tadi Pak Lukman katakan. Kita kan sudah bebas. Dia bebas mencuri, dia bebas korupsi, dia bebas melanggar aturan. Nah begitu kan? Nah, jadi kalau kalau di Hindu juga seperti itu. Jadi bebas itu dan juga kemerdekaan merupakan fondasi. Jadi bebas dan merdeka.
Jadi kita merdeka, cinta tanah air, cinta ibu pertiwi kita, ya. Karena kalau di Hindu kita ada mengenal 5 ibu. Oh Ya, ada 5 ibu yang kita istilahnya akui. Yang terakhir ya pasti ibu pertiwi. Ibu pertiwi. Yang pertama tentu ibu kandung yang melahirkan kita. Nah, juga kita bebas dari awidya. Kalau di Hindu itu namanya awidya, artinya kebodohan. Jadi nice. Kebodohan itu kita juga harus terbebas dari. Nah, sekarang kita di Indonesia kan sedikit banyaknya kita sudah mulai bebas dari kebodohan, ya. Jadi pendidikan dan lain sebagainya itu sudah terbebas, ya. Walaupun mungkin di daerah terpencil dan ada yang tertinggal dan lain sebagainya, karena kan Indonesia itu luas dari Sabang sampai Merauke, ya. Jadi, nah kalau Pak Tony itu tadi tentang perbedaan cara pandang. Tapi kalau setuju tidak kalau setiap agama itu pasti mengajarkan hal-hal yang positif. Oh, itu ya jelas itu. Itu jelas, itu udah mutlak itu ya. Nah, kita juga diatur ada istilah di Pancasila, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Itu kita bebas juga. Nah, kalau menurut Pak Tony, dari dasar negara kita yaitu Pancasila, kalau menurut pandangan Pak Tony, setuju tidak ada pandangan yang istilahnya kita satu pandangan bahwa kebebasan itu walaupun kita berbeda agama, tetapi pandangan kita tentang kebebasan sebenarnya sama. Gimana menurut Pak Tony tentang kata-kata itu? Gitu. Kita ini kan berbeda agama banyak. Misalnya di Indonesia itu memang agamanya itu sangat sangat manusia itu sangat menjunjung tinggi. Kalau di negara lain mungkin nggak seperti Indonesia. Tapi kita bisa melihat bahwa kedamaian itu bisa tercipta di Indonesia dengan berbeda keyakinan, berbagai macam agama. Artinya bahwa setiap manusia itu kan dia memeluk agama dan keyakinannya masing-masing. Dia sudah tahu bahwa misalnya saya punya agama itu mungkin berbeda dengan Pak Lukman, Bella. Nah, kebebasan itu kan mereka itu kan adalah dari diri kita sendiri sebenarnya. Dalam kita memahami tadi Pak Lukman sudah sempat singgung tentang mengenai keyakinan. Jadi kita harus merdeka dengan keyakinan kita. Kita harus merdeka dengan keyakinan kita. Artinya apa yang kita imani, apa yang kita yakini, kita harus merdeka dengan itu. Jangan sampai kita mengimani, meyakini, tapi kita terkungkung dengan keyakinan kita. Nah, itu kan akhirnya menyiksa diri orang itu sendiri. Jadi misalnya saya sebagai seorang Kristiani, saya harus merdeka dengan keyakinan saya. Bahwa saya seorang Kristiani, saya menjalankan agama saya menjalankan keyakinan saya sudah tahu saya harus arahnya kemana. Nah, itu namanya kita merdeka. Seperti itu. Dan di Indonesia itu sangat luar biasa, dianugerahi Tuhan yang sangat luar biasa dengan berbagai macam suku, agama, dan bisa hidup harmonis ya, saling menghargai, menghormati satu dengan yang lain, walaupun berbeda-beda suku dan agama. Contohnya kita ini kan, kita di sini ini jelas berbeda ya. Udah laki-laki perempuan berbeda, belum lagi agamanya. Nah, jadi belum sukunya ya. Iya, makanya. Jadi apa ya? Itu sudah hal yang menurut saya itu sudah hal yang sangat biasa di Indonesia ya, karena kalau kita pun duduk itu kita kadang-kala kita sudah tahu dia agama, tapi kita bilang aku harus menjauh dari dia beda agama dengan saya. Ada seperti itu. Harus istilahnya kita berdampingan. Ya. Nah, jadi kita merawat perbedaan. Jangan istilahnya menentang. Betul. Nah, itulah moderasi. Balik lagi ya. Iya. Itu tadi tentang bagaimana sudut pandang kita tentang kemerdekaan. Jadi
Pak Lukman pun pasti setuju dengan satu pandangan kemerdekaan dan kebebasan, walaupun kita berbeda-beda ya. Jadi Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi satu. Yang penting jangan disalahartikan ya. Ya. Jadi Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu artinya orang Madura itu istrimu itu tunggalnya ini. Oh, Jadi, gitu. Bhinneka Tunggal Ika. ini pengetahuan baru juga ya. Jadi harus maksudnya sesuai dengan konteks ya. Ya. Nah, di sini Pak Lukman tadi sudah Pak Tony tentang bagaimana cara pandang kita, kemudian kemerdekaan, kemudian ada perkembangan zaman nih Pak Lukman. Jadi kan kemerdekaan seiring berjalannya waktu pasti ada tantangan-tantangan yang lebih kompleks, lebih beragam. Kalau dulu pahlawan kita itu berkorban untuk meraih kemerdekaan dengan berkorban nyawa. Ya. Kalau kita kan nggak mungkin sekarang berkorban nyawa ya, untuk berperang. Tapi kita seperti tadi Pak Lukman sempat menyinggung tentang kebebasan, kemudian apa yang harus kita lakukan di era yang sangat maju, sangat pesat kebebasan ini. Bagaimana kita cara menyikapi? Iya. Terkait dengan kemerdekaan ini kan intinya kalau kita cinta dengan kemerdekaan secara otomatis kita harus bisa merawat kemerdekaan. Jadi intinya merdeka itu bukan hanya kita setelah merdeka kemudian diam, atau mungkin kita setelah merdeka kita hura-hura, tetapi merdeka itu perlu kita sikapi dengan mengisi. Nah, mengisi kemerdekaan itu saat ini yang paling penting. Yang tadi disampaikan moderasi, bisa dengan moderasi. Dalam artian NKRI harga mati. Nah, itu NKRI harga mati dalam artian bagaimana kesatuan, persatuan, persaudaraan bangsa Indonesia itu yang harus dipupuk. Betul. Jangan sampai kita sudah merdeka dengan mengusir penjajah, tetapi intern kita terjadi permusuhan. Nah, ini yang harus dijaga itu. Diantaranya ya cinta NKRI itu adalah dengan kita merawat persaudaraan, kita merawat ya persatuan, kita membangun bangsa dengan kedamaian. Benar, kadang-kadang gampang kita ucapkan tapi sulit kita lakukan. Jadi kita harus mawas diri, dan juga sepertinya kita harus memupuk rasa nasionalisme dan patriotisme, tetap mengingat bagaimana pahlawan kita, perjuangan mereka, dan menumbuhkan sikap nasionalisme bela negara itu dari sejak dini. Mungkin kalau menurut Pak Tony itu penting nggak? Kalau sikap bela negara, kemudian nasionalisme ditumbuhkan sejak dini, bahkan dari anak-anak. Kalau Pak Doni gimana? Setuju banget. Dan itu memang harus itu sebenarnya nasionalisme itu dari anak-anak. Nah, makanya anak-anak itu setiap mungkin 17 Agustus ini mungkin harus bawa bendera. Itu diantaranya hal-hal kecil untuk menanamkan cinta Indonesia, kan itu ya. Cinta nah, air. Kalau kita bicara tentang bagaimana menanamkan rasa nasionalisme kepada anak-anak atau usia dini, itu kan bisa kita lihat di dalam misalnya menjelang 17-an, ada namanya pawai-pawai, ada lomba-lomba tingkat TK, sekolah dasar. Caranya apa? Dengan mereka misalnya menghias sepeda dengan warna bendera merah putih, kemudian berpakaian berpakaian misalnya TNI, polisi, kan begitu kan? Cita-citanya. Wah, mereka bangga. Wah, aku ini anak Indonesia. Wah, seperti itu. Kemudian mereka juga ada yang berpakaian pakaian pahlawan, misalnya ada yang menggunakan pakaian seperti Jenderal Sudirman, ada yang menggunakan seragam seperti Pak Soekarno. Itu kan untuk menanamkan bahwa ternyata Indonesia itu nggak dapat dengan cuma-cuma begitu saja, tapi ada perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh para pahlawan, dan itu diimplementasikan oleh anak-anak di zaman sekarang dengan cara-cara seperti itu. Selain ada pawai-pawai bertemakan kemerdekaan, bertemakan tentang perebutan
kebebasan bangsa Indonesia Iya. ini, kemudian bertemakan tentang cita-cita, juga kan pasti di kelas-kelas itu kan ada pelajaran-pelajaran. Ya. Nah, apalagi saya senang sekali sekarang itu kan di kantor di mana-mana kan setiap jam berapa itu ada Iya, langsung Indonesia jam Raya, 10. jam 10, Iya. ada Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa dan lain Iya. sebagainya. Itu adalah bentuk-bentuk daripada praktek secara atau mengimplementasikan atau menanamkan rasa cinta tanah air ya kepada kita semua. Nah, saya kira juga di sekolah-sekolah di mana ada seperti itu. Dulu saya pernah mengikuti yang namanya P4 itu. P4 kalau kita saya aja udah nggak dapat itu P4 ya. Pak pernah dapat ya? Oh ya sudah lah. P4 pedoman penghayatan. Saya masih ingat P4 pedoman penghayatan pengamalan Pancasila. Eka Prasetya Pancakarsa, tekad yang bulat untuk melaksanakan 5 kehendak. Jadi, nah itu sebenarnya kalau saya melihat Pak Dani mungkin saya ini kan jembatan sih antara gen Antara gen yang dulu, gen yang dulu, zaman old. kolonial dan milenial. Iya, saya ini jembatannya sepertinya dia. Iya, di tengah-tengah. Iya, ini milenial, saya milenial. Kemudian zaman old, sekarang apa Gen Z, Ya. Gen Z, Gen Z. Gen Nah, Z. Jangankan yang zaman old ketemu Gen Z itu sudah kelimpungan. Sedangkan saya aja yang istilahnya gen milenial dengan mengikuti Gen Z itu juga kelimpungan gitu. Apalagi yang old. Termasuk saya ini. Ya, tapi kolonial. Tapi saya sebenarnya sedikit miris dengan situasi sekarang, anak-anak sekarang. Kalau dulu dibanding saya, istilahnya saya itu kan pertengahan. Jadi masih merasakan di mana istilahnya itu kalau salah dihukum, kalau benar diberikan punishment. Reward, ya. Diberikan Reward, punishment, reward. Kalau sekarang kalau salah di punishment, kalau salah di benar, punishment, kalau benar dapat reward ya. Jadi istilahnya kalau sekarang itu lebih ke takut berani. Ya, karena ada sosial media yang tidak bijak. Nah, ini harus kita benahi menurut saya. Kita harus sangat-sangat menanamkan ke Gen Z, ke Gen Z, bahkan sekarang apa Gen Alpha, banyak sebutannya sekarang itu tentang nilai-nilai dasar dari Pancasila dan bela negara dan lain sebagainya. Karena saya kadang miris sekali Pak Lukman. Saya melihat di konten-konten di anak-anak yang zaman sekarang disuruh menghafalkan. Sila pertama apa? Nggak tahu. Sila kelima apa? Tidak tahu. Apa lambang negara? Tidak tahu. Kemudian yang lebih parahnya lagi, dia itu tidak tahu siapa Bapak Proklamator kita. Itu sejarah itu kalau menurut saya itu jati diri. Setuju kan? Sejarah kita itu adalah jati diri bangsa. Jadi hal-hal itu harus lebih kita tanamkan, kita tanamkan nilai-nilai yang seperti tadi bela negara, kemudian nasionalisme, patriotisme, sejarah kemerdekaan. Jangan hanya melulu tentang update atau mengikuti zaman yang teknologi ya. Jadi teknologi kita kejar, tapi kita melupakan sejarah. Nah mungkin di samping anak-anak itu mendapat pendidikan, kalau menurut Pak Lukman nih di rumah, bagaimana Pak Lukman itu memberikan pengertian atau contoh kepada anak-anak kita tentang hal-hal tadi, bela negara, kemudian nasionalisme dari hal-hal terkecil. Terima kasih. Jadi terkait dengan kita bela negara, cinta tanah air, kalau kita melihat di dalam Islam sendiri itu sebenarnya sering kita dengar hubbul watan minal iman.
Jadi, apa itu, Pak? cinta tanah air itu bagian dari iman. Ya. Nah, cinta tanah air itu bagaimana kita cara mencintai tanah air? Ya di atas tadi sudah disebutkan, cinta tanah air itu berarti kita bebas, merdeka. Merdeka itu dari kebodohan, berarti pendidikan. Berarti pendidikan harus tepat, benar. Dalam artian pendidikan tepat benar, kalau di dalam Islam pendidikan di samping pendidikan formal itu anak-anak itu masih ada pendidikan non formal. Dan non formal itu hampir sama dengan pendidikan formal juga. Ya ada SPP juga sama, ada pendaftaran, kemudian masuk setiap hari. Dalam artian untuk mengkaji agama, biar mereka itu mampu dalam menjalankan agamanya. Kemudian di sisi lain pada saat siang atau pada saat pagi, anak-anak ini sekolah untuk mengejar keilmuannya. Sehingga pendidikannya itu pendidikan agama dan pendidikan formal itu sama-sama jalan, sehingga diharapkan kalau pendidikan formalnya mampu nanti akan membebaskan atau akan membawa bangsa itu akan menjadi bangsa yang maju, tetapi anak-anak itu masih dalam ketaatan kepada Tuhan. Nah ini kemudian dalam dasar Al-Quran itu juga ada wala tufsidu fil ardi marroha, yang artinya janganlah kalian merusak di bumi setelah bumi itu diperbaiki. Jadi bumi itu pada hakikatnya sudah seimbang. Diperbaiki itu dalam arti yang seimbang ya. Seimbang itu ada langit, ada bumi, ada laut, ada daratan, ada hutan dan sebagainya ya. Semuanya itu pada hakikatnya sudah seimbang. Kalau sudah seimbang itu ya jangan merusak. Dalam artian kita harus cinta lingkungan. Yang saat ini Kementerian Agama juga rame-rame ekoteologi. Ya ini pentingnya. Lah di rumah kita laksanakan lah. Ya kalau di rumah itu saya sebenarnya nggak punya untuk lahan karena saya kontrak. Jadi karena saya kontrak itu nggak punya lahan yang. Tetapi saya kan di atas pagar mungkin saya beli pot, ada cabai di situ. Saya mengikuti ekologi yang di sini itu kok enak. Kemudian dulu punya bak sampah itu akhirnya saya pakai lele 50 lele. Itu cukup. Lah dengan seperti itu ya alhamdulillah, mungkin tetangga juga setelah lele ini panen tetangga bagian meskipun 5 berapa. Oh, berarti kan ada positifnya. Saya juga bisa berderma kepada tetangga. Kemudian cabai itu nanti bisa kalau masak itu istri juga nggak bingung. Jadi di rumah itu ada cabai, ada terong, ada kacang, ada lele. Gampang ini kalau mainan ke rumahnya Pak Lukman berarti ya. Ya, meskipun terong itu saya nanam cuma ada 5 pohon. Cabai ada berapa? Ya. Jadi ekologinya masuk sekali, ekoteologi masuk, kemudian menanamkan kepada anak-anak kita memelihara lingkungan, kemudian bumi seperti Pak Lukman tadi merawat ya. Nah, satu kata atau satu kalimat penutup Pak Tony, karena kita keterbatasan waktu ya, jadi satu kalimat dari Pak Tony dan Pak Lukman saya minta untuk pesan-pesan pada para pendengar tentang kemerdekaan dan kiat-kiat untuk menjaga kemerdekaan. Silakan Pak Tony. Sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang beragama, ada 3 dimensi untuk kita mengisi kemerdekaan. Dimensi spiritual, dimensi sosial, sama dimensi hukum. Dimensi spiritual, kita berdoa buat bangsa kita, buat Indonesia, supaya terus dijaga, dipelihara oleh Tuhan, dan diberkati, baik secara ekonomi, politik, dan semuanya. Dimensi sosial, kita harus saling menghormati satu dengan yang lain. Dalam perbedaan-perbedaan, memang kita sudah dianugerahi berbeda, tapi kita harus merawat dan menghormati perbedaan itu. Dimensi hukum, kita harus taat kepada hukum, taat kepada aturan. Di bangsa kita ada aturan, ada hukum,
kita harus taat. Maka damailah Indonesia. Ya. Ah, Kalau Pak Lukman untuk Kalau- para pendengar, ya. Saya nambah aja, saya Iya. nggak setuju dah sepakat. Ya, setuju. Ya, tapi perlu ada tambahan bahwa kita merdeka, kita cinta tanah air ini, kita satu, kita harus betul-betul bisa merawat adanya persatuan, persaudaraan. Jadi Ya. harus kita rawat betul itu. Jangan sampai ini nanti menjadi apa ya? Kita itu saat ini sudah banyak lah hoa-hoa yang mengancam keamanan persatuan itu sebenarnya banyak. Ya. Tapi itu kita tetap harus menjaga. Kemudian yang kedua, kita harus ya ekologi itu betul-betul Ya. harus kita jaga bumi kita. Karena juga penebangan di mana-mana juga banyak, tanah longsor di mana-mana Ya, banyak. kebakaran lagi Nah, ya. Maka lingkungan itu harus kita jaga untuk menyelamatkan Indonesia. Iya. Kemudian yang ketiga, menghormati perbedaan. Jelas lah, saya Islam, Hindu, Kristen, dan yang lain. Kita perbedaan ini adalah karunia Tuhan yang harus kita jaga Iya. bersama-sama. Jadi kita berbeda, tetapi dengan cara kita berbeda tetap membangun kebersamaan. berbeda tapi satu tujuan. Nah, Iya. tinggal ya. Menjaga Indonesia dan merawat Indonesia. Nah, Iya. itulah. Itulah saya kira. Jadi seru sekali tentang perbincangan kita tentang cinta tanah air, kemudian lintas iman seperti apa. Nah, jadi sedikit kata-kata yaitu kalau dulu kita dijajah oleh negara lain dan jangan sampai untuk sekarang kita dijajah oleh bangsa sendiri. Jadi Nah. harus semangat seperti kita yang sering kita gaungkan yaitu semangat 45 ya. Iya, semangat 45. Semangat 45. Nah, demikian tadi perbincangan kita di podcast Serasi. Semangat konten moderasi di KUA Denpasar Selatan. Ya, akhir kata karena keterbatasan waktu kita akhiri dengan kata-kata penutup. Ya, Pak Doni. Jadi dan Pak Lukman, kita tutup dengan salam kita yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om. Syadu, 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 dan semangat pagi. Salam moderasi. Salam moderasi.